Kisah manusia fana menjadi abadi. Cerita silat. Koleksi novel Ratu Donghua. Makasih ya telah mendukung channel saya. Ini cerita silat dari negeri Tiongkok. Jadi, aku akan membacakannya untukmu. Episode 13. Fenomena aneh. Karena kaki Hanli terluka, Xiang Ti secara pribadi mengirimkan makanan ke rumah Hanli dan menemaninya untuk makan malam. Melihat Xiang Ti yang kagok di rumahnya, memindahkan kursi dan mengatur meja, Hanli tidak bisa untuk tidak menganggapnya lucu. Perawatan Xiang Ti menyebabkan kehangatan memasuki hatinya. Setelah mengatur meja, keduanya bercanda saat mereka makan. Sambil makan mereka saling bertanya tentang kemajuan kultivasi masing-masing. Saat Hanli membahas teknik perisai gajah, Xiang Ti menghela nafas dengan sedih. Saat ini, Xiang Ti hanya berhasil mengembangkan keterampilan bela diri ke tingkat pertama. Tetapi rasanya sudah tersiksa setengah mati oleh rasa sakit yang luar biasa. Dia harus berendam di pemandian herbal yang berbau busuk setiap malam serta menderita pemukulan dari tabib Mo yang dirancang untuk menguatkan tubuhnya dan memperkuat tulangnya. Metode budidaya barbar seperti ini telah menyebabkan Xiang Ti menghabiskan banyak malam tanpa tidur karena seluruh tubuhnya bengkak oleh sebab pemukulan. Saat kulitnya menyentuh tempat tidur, dia akan menggertakkan giginya menahan kesakitan. Baginya membudidayakan jurus perisai gajah hanyalah mimpi buruk. Sehubungan dengan budidaya Hanli yang cuma merapal mantra tanpa nama, Xiang Ti tidak bisa menahan rasa iri di hatinya. Dia merasa bahwa budidaya Hanli sangat ringan. Hanya perlu menghabiskan waktunya dengan tenang dalam meditasi seperti seorang biarawan. Mendengar Xiang Ti yang emosian, Hanli tidak mengatakan apapun untuk membela dirinya. Dia juga menyadari bahwa budidayanya jauh lebih mudah bila dibandingkan dengan budidaya penyiksaan diri berat Xiang Ti. Hanli sepertinya bisa sedikit memahami ketakutan Xiang Ti terhadap jurus perisai gajah. Saat ia mengolah 9 tingkat jurus perisai gajah nantinya ia harus menanggung rasa sakit yang tak terbayangkan. Meskipun mengalami kesulitan, Xiang Ti tetap bertahan, menolak untuk menyerah. Hanli tidak bisa tidak mengagumi dan menghormati Xiang Ti karena kepribadiannya yang keras kepala. Jika Hanli berada di posisi Xiang Ti, dia tidak akan pernah memilih untuk berlatih keterampilan yang mendominasi seperti itu. Bahkan jika keterampilan itu bisa mengubahnya menjadi ahli yang menggetarkan dunia dalam semalam, dia masih akan menolaknya. Mereka berdua hampir selesai makan malam sembari mereka berbicara dengan penuh semangat tentang seni bela diri. Setelah selesai makan, Xiang Ti membersihkan mangkuk dan mengucapkan selamat tinggal. Sebelum pergi, dia masih mengingatkan Hanli untuk merawat kakinya yang terluka dan tidur lebih awal. Berdiri di pintu, Hanli memperhatikan saat Xiang Ti pergi dan dengan cepat kembali ke rumahnya, menutup semua jendela kecuali ada sedikit celah di jendela langit-langit untuk memungkinkan udara masuk. Kemudian, ia mengeluarkan botol misterius dari kantong kulitnya. Hanli hanya seorang anak belasan tahun. Pemikirannya masih belum sempurna. Setelah mempelajari botol itu untuk waktu yang singkat, dia dengan cepat bosan. Dengan cedera kakinya, Hanli juga merasa agak lelah dengan pergantian peristiwa hari ini. Tanpa sadar, dia tertidur di tempat tidur dengan tangannya yang memegang botol. Waktu berlalu. Tepat ketika Hanli sedang tidur nyenyak, dia tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat dingin mengalir dari tangannya. Hanli tanpa sadar menggigil, dan dia dengan paksa membuka kelopak matanya yang berat, menatap tangannya dengan linglung. Astaga, dia segera duduk dengan mulut terbuka kaget sedemikian rupa, sehingga air liur menetes dari mulutnya yang menganga. Dia tidak lagi merasa mengantuk. Sebaliknya, perhatiannya tertuju pada pemandangan aneh di depannya. Sinar cahaya putih bisa terlihat berseri-seri melalui celah dari langit. Sinar terkonsentrasi di sekitar botol yang dipegang Hanli di tangannya, membentuk banyak titik putih seukuran beras di permukaan botol. Itu memberi kesan bahwa botol itu diselimuti oleh sinar cahaya putih. Sinar cahaya tampak sangat lembut, tidak mengancam sama sekali. Dan perasaan yang sangat dingin itu justru bersumber dari sinar cahaya. Hanli menelan ludah karena syok juga penasaran. Dan akhirnya mengalihkan pandangannya dari botol. Seolah-olah itu membakar tangannya, dia dengan cepat melemparkan botol ke samping kemudian melompat ke sisi lain ruangan. Setelah beberapa saat waspada, ia menyadari bahwa tidak ada yang salah dan perlahan-lahan beringsut ke arah botol misterius itu. Botol misterius yang diselimuti oleh cahaya putih, selain terlihat cantik, tampaknya memiliki aura yang bukan dari dunia ini. Hanli ragu-ragu untuk beberapa saat.
Kemudian menggunakan jarinya untuk menyodok botol beberapa kali. Melihat tidak ada reaksi, dia dengan hati-hati mengambil botol itu lagi. Sambil meletakkan botol di atas meja, ia berbaring di ranjang di dekatnya dan mengamati dengan cermat fenomena yang belum pernah terlihat ini. Hanli memusatkan perhatian penuh pada botol misterius selama sekitar 1,5 jam tanpa berkedip. Kemudian akhirnya dia menyadari ada beberapa rahasia tersembunyi pada botol misterius itu. Botol misterius itu tak henti-hentinya menyerap butiran cahaya putih seukuran beras. Tidak, bukan hanya menyerap. Seolah-olah manik-manik cahaya putih memiliki kehendak mereka sendiri dan bertarung satu sama lain untuk menjadi yang pertama memasuki botol. Hanli melihat adegan yang sangat aneh ini dan menggunakan ujung jarinya untuk menyentuh manik cahaya putih. Rasanya sedingin es. Selain itu, tidak ada yang istimewa tentang itu. Hanli memiringkan kepalanya dan melihat ke atas. Sinar cahaya putih masih berseri-seri melalui celah di langit-langit seolah-olah mereka tidak punya niat untuk berhenti. Hanli mengamati bagian dalam kamarnya untuk memastikan pintu dan jendela semua tertutup, kemudian memalingkan kepalanya untuk melihat ke langit sekali lagi. Hanli tiba-tiba memiliki sebuah pemikiran. Dia dengan ringan mendorong pintu, menyembul kepalanya, dan mengintip sekelilingnya. Untungnya, itu tengah malam selain serangga, tidak ada orang lain. Hanli kembali ke kamarnya, meraih botol dan meletakkannya kembali di dalam kantong, kemudian bergegas keluar lagi. Dia berlari menuju lokasi terpencil kemudian berhenti. Memeriksa keempat penjuru dan memastikan tidak ada orang di sekitarnya, Hanli dengan hati-hati mengeluarkan botol dari kantongnya dan meletakkannya dengan perlahan di tanah. Sewaktu botol misterius tersebut disegel di kantongnya, sinar cahaya putihnya telah menghilang. Namun Hanli tidak khawatir. Seperti yang dia duga, setelah menunggu beberapa saat, sinar cahaya putih mulai berkumpul di sekitar botol dari segala penjuru. Bahkan sinarnya jauh lebih padat daripada yang di rumahnya. Cahaya padat menyelimuti botol misterius itu, dalam selubung sinar putih, membentuk bola cahaya seukuran kepala manusia. Cerita lanjutannya di episode 14, judulnya Cairan Misterius.